besar Pak, Rawang rekor Pak. Kalau tadi teman-teman di jembatan tuh ada tema yang punya PJT itu kan sampai tidak terukur di itu, sampai kita tanyain ke PJT berapa temanya udah tidak terbaca katanya gitu. Kita juga punya tiga bendung Kaskade, dua bendung ya, Curug, Walahar, tapi tetap terjadi banjir gitu. 2022 Sanjin Kupoh terendam. Tanya aja ke para warga di sini gitu. Banjir. Banjir 2022 sampai tadi yang di rel kereta itu nyebrang ke seberang rel kereta itu banjir luar biasa gitu kan. Nah, jadi jangan ngelihat dari Cibet dan Citarumnya, tapi ke subdas mikrodas yang ada di Kerawangnya. Kalau misalkan nanti bendung Cibet, bendung Cijurai, bendung Cipamingkis, Walahar dan Kaskade yang lain itu mengurangi debit yang masuk ke hilir, nah Bapak juga harus menghitung untuk subdas kayak Cicangor, subdas kayak Cipatunjang gitu, itu berapa masuknya. Kalau misalkan ada curah hujan tinggi di wilayah Kerawang sendiri itu yang masuk ke Citarum dan Cibet berapa, nah itu harus dihitung Pak, biar master plan Bapak tuh hanya tidak menghitung, oh ini udah dikurangin ini sekian, Q1-nya, Q2-nya, berapanya, tiba-tiba hujan besar banjir Pak kan. Jadi master plan-nya mentah. Nah kalau misalkan pemukiman yang ada di sempadan, kita ambil contoh Dusun Tenjo Jaya Pak, Desa Teluk Puyung, itu bukan mereka membangun liar, itu hak mereka Pak, sertifikat. Ya kalau mau misalkan digeser ke luar tanggul, ya pemerintah harus bayar Pak, bayar lahannya gitu, karena mereka udah turun temurun ada di situ, tanggul aslinya saja ada di depan rumah mereka, tiba-tiba pemerintah ngebangun tanggul baru di belakang rumah mereka, masa mereka harus pindah dengan gratis gitu kan. Nah itu satu. Terus yang Cibeet tadi juga ya banyak, karena apa ya, namanya sungai, mereka kan berubah gitu kan, sementara tanah hak mereka diklaim oleh mereka, seperti kejadian yang tempat wisata membangun turap gitu. Nah itu juga harus diperhatikan Pak, mana sih sungai aslinya, mana yang masuk ke haknya gitu. Jadi jangan 60% akan berkurang ke Cibeet setelah bendung Cibeet dibangun, tapi itu 60% yang dari Cianjur dan Bogor, tidak yang dari Kerawang. Nah itu yang harus dihitung di Kerawang Pak itu. Jadi tetap subdas mikrodas yang di Kerawang harus dihitung. Itu aja dari saya Pak. Ya. Ini semangat semua. Saya Yuda Pak, warga Sanjin Kupoh di sini Pak. Warga. Jadi memang 2021 di sini banjirnya luar biasa Pak ya, sampai setinggi kepala. Kemudian kita juga sudah mengajukan tahun 2022, surat kami sudah sampai di BBWS, cuma sampai sekarang belum ada jawaban gitu. Terkait apa Pak? Ini terkait tepian sungai yang tadi dibahas sama si AA, bahwa kadang-kadang tergerus terus di tepian sungai, terutama nih Pak antara Muara, Cibeet dan Citarum. Ini kalau airnya gede Pak, jadi kalau sifat alirannya begitu kuat, jadi tergerus terus Pak. Jadi ini sebenarnya tepian sungai nggak segini, harusnya panjang ke sana Pak tadinya. Cuma bertahun-tahun semakin kekikis. Bahkan beberapa ini ada namanya kelenteng tempat ibadah bersama orang Kerawang. Jadi sudah dibangun, temboknya selalu ketarik. Begitu dibangun, tembok ketarik. Dan kita sudah 2 kali melakukan pembangunan bronjong di sini sampai ke bawah, tapi selalu habis. Tahun 2022 akhir kami sempat melakukan bronjong ulang dan melakukan pengurukan ulang sebanyak hampir kurang lebih 500 dump truck, dan sampai sekarang habis lagi tanahnya, terbawa oleh air gitu. Jadi kita di sini semua kebingungan nih Pak. Sudah mungkin ini sudah limit kita lah gitu, kemampuan kita. Yang kita harapkan, makanya waktu itu 2022 kita kirimkan surat ke BBWS, kita fotokan aslinya waktu bronjong awal seperti apa, kemudian waktu timbulnya bencana longsore seperti apa, itu sudah kita kirimkan, cuma belum ada jawaban sampai sekarang.
Jadi harapan besar kami ini kan kemudian juga ada tempat ibadah yang menjadi cagar budaya, dan kekhawatiran kami ini kalau sampai jebol ya di sini Pak, mohon maaf, itu mungkin lebih hebat dari 2021 Pak. Karena ini kalau sudah air, ini sudah sampai di atas Pak tembok. Luar biasa. Jadi ketemuan Cibeet dan Citarum nih luar biasa sampai ke sana, nanti air ngegulek, jadi ini tanah biasanya turun ke bawah kalau selesai banjir. Ya, ketarik. Tuh, jadi ketarik. Lama-lama tepian sungai bisa nyampe ke rumah warga. Yang tadi dibilang si AA, mungkin yang harusnya tanah pemerintah sebelah sana, harusnya tanah milik warga, jadi ke bawah semua, habis. Ya gitu. Jadi yang jadi hak milik, apalagi ini ada cagar budaya yang harus kita lindungin gitu. Jadi harapan besar kami, emang ini yang kita tunggu-tunggu. Itu sporadis, jadi spot-spot di mana terjadi bencana baru ditangani, mana terjadi bencana baru ditangani. Nah, master plan ini tujuannya memotret keseluruhan. Jadi memotret keseluruhan masalah yang terjadi di Citarum Hilir ini. Abi berikan contoh waktu JICA membuat master plan di Citarum Hulu itu dari tahun 1988. Setelah kejadian besar, banjir besar tahun 86. 88 sampai tahun 92. Kemudian baru pelaksanaan fisik detail desain itu mulai dari tahun 94 dan baru diselesaikan kemarin tahun 2021. Itu keseluruhan untuk Citarum Hulu ya. Nah, sekarang kita baru mulai lagi untuk Citarum Hilir ini memotret dengan master plan ini. Nah, nanti kelanjutannya mungkin bisa 10-15 tahun ke depan untuk pelaksanaan detail desainnya. Ya, jadi setiap langkah-langkah yang kita potret di dalam master plan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk menangani sesuatu yang menjadi bahan-bahan masukan dari masyarakat yang kita tampung di dalam master plan ini untuk ditindaklanjuti dengan tindakan detail desain yang lebih tapi seluruh yang dilakukan itu nanti akan mengacu ke master plan ini. Mungkin demikian ya. Terima kasih. Izin Pak sebelum Pak Ruhimat. Punten Pak. Ya mungkin tindakan-tindakan tanggap darurat dan jangka menengah. Nah, menurut saya ini yang harus dieksplisitkan. Jadi tindakan apa saja yang akan dilakukan baik oleh BBWS maupun oleh pemerintah kabupaten setempat agar ini menjadi satu pegangan bagi warga ya. Karena kan musim hujan akan segera datang dan peristiwa yang sama pasti akan terjadi. Nah, sepertinya tindakan-tindakan yang direncanakan, yang dipublikasikan itu akan memberikan dampak psikologis juga bagi warga-warga terkena dampak. Karena kalau menunggu master plan kan tadi disampaikan ini sangat lama. Itu aja mungkin Pak Ruhimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Kalau nggak ada lagi, ada dari BBWS barangkali yang mau disampaikan ya. Enggak, kalau kayak gini ya Pak Yuda. Iya Pak. Senang ketemu Bapak ya, karena ini ada informasi kalau boleh dikatakan A1 gitu ya. Beliau ini sekarang sedang menyusun sebuah rencana tindak yang menyeluruh. Kan dilihat sini saja, termasuk ke hilir yang diusulkan Kang Willy, termasuk ini ada pihara juga cagar budaya. Ini sampai air sampai ke sini Pak. Iya terus sampai ke dalam. Sampai ke dalam. Pokoknya di lingkungan ini mah kena semuanya Pak. Oh, harapannya secepatnya untuk diperbaiki untuk tidak banjir Pak ya? Iya. Oke, harapannya. Oke, Pak Yuda masih di bawah, kita nanti wawancara di sekitar pihara. Terima kasih Pak ya, nanti Iya, masuk makasih. YouTube saya nanti ditonton Pak. Pak Yuda, bahwa ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi nanti buat tanggul sehingga tidak banjir ke pihara ini. Karena ini juga masuk cagar budaya yang ada di Kampung Bojong yang waktu itu juga viral guys, lumpuh Karawang Bekasi, tidak bisa dilalui dekat rel kereta. Oke, semoga ada solusi yang terbaik buat penanganan banjir di Bojong ini. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di ini, maksudnya pihara Bojong ya.
Cianjur Kupoh, Tanjung Pura, Kerawang. Oh, Karawang. Kerawang. Bukan Bojong. Bukan. Oh. Nah, ini banjir itu sampai waktu itu sampai tinggi ya? Sampai tinggi. 2021. Iya. Oke. Oke. Saya dengan Pak Yuda. Pak Yuda, ini harapannya bagaimana untuk antisipasi tidak terjadi banjir lagi ke Vihara ini? Ya, semoga aja Pak tangan pemerintah mau turun tangan langsung, Siap. terjun langsung bahwa ini akan segera diselesaikan Pak. Iya, secepatnya. oke. Karena tahun 2022 Ya. kita sudah mengirimkan surat juga ke BBWS. Ke BBWS. Dengan datangnya bapak-bapak ini Iya. harapannya bisa dijawab. Bisa dijawab. Waktu 2021 sampai setinggi berapa meter, Pak? Bisa diperlihatkan. Kalau di bawah Sampai ketutup. Iya. Ketutup. Oh, berarti yang di itu semua kebanjiran, Pak? Kebanjir sampai ke Semua sampai ke depan. semua. Sampai ke Rawang Bekasi waktu itu kan lumpuh total ya. Kampung apa namanya kampung? Tanjung Pura, Cianjur Kupoh. Tanjung Pura. Ini kalau jebolnya di sini Pak, ini lebih repot Kerawang, lebih parah. Dari sini justru ya, karena ini emang paling tinggi dianggapnya kalau di mana-mana banjir. Di sini tempat fungsi. Gitu. Semulanya. Ya di sini banjir ya. Udah semua Pak habis. Nah, upaya sosial Bapak kan nanti ada alat berat ini apa Iya, apa untuk di itu di Untuk penguatan tanggul. penguatan tanggul. Nah, sampai begitu Pak Yuda. Swadaya luar biasa, Makanya nggak ada alasan pemerintah tidak support, Pak. Ini harus Mau dibantu. Jadi sudah kita gayung bersambut. Kita kawal, Pak, karena kita tim koordinasi. Saya sendiri dari komunitas. Dan mudah-mudahan dengan tayangan ini juga bisa semua orang menonton dan tergerak hatinya untuk segera izin boleh ikut ke dalam? Boleh Pak, silakan. Kita Ayo, Pak, silakan, Pak. bersama dan sesama tentu harus saling menjaga. Oke, sambil jalan Tempat guys. mereka melaksanakan ibadah pun di sini sering terjadi bencana. Iya, iya. Tentu kita harus saling menjaga. Mudah-mudahan upaya TKPSDA ke sini mengawal hal ini, mengerjakan hal ini yang akan didesain oleh JIK juga. Ini tertangani dengan baik. Oke, jangan sampai pas waktu ibadah kena banjir. Kan tentu kita Masyarakat yang menderita Pak. Pak Yuda, kira-kira berapa hari waktu 2021 kejadian banjir ini? Hampir 4 hari baru surut Pak. 4 hari baru surut, Pokoknya Cikarang, Kerawang, Bekasi lumpuh aja Pak. lumpuh. Total Kerawang Bekasi ya enggak, habis. kita pas ke sini kunjungan. Iya. Ini kami lagi sedang Pokoknya kita sudah mengirimkan surat ke BBWS. Mudah-mudahan dengan datangnya Bapak dibantu. Iya. Ada. Oke, Pak Yuda, terima kasih. Berapa pengiriman surat? 2022. Oke, dan ini kita sudah sampai gitu di sekitaran Karawang, guys. Oke. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.